Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi syulillahi lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa ila ru'yal maradun Muhammadun Allahumma lahum al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wal maqalah as-sabiah. Perhatikan wal maqalatus sabi'atu wal ishrun, ya. Adapun maqalah yang ke-27. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma min abdin, tidaklah seorang hamba, au ummatin atau umat, da'a yang berdoa, baik itu hamba atau seorang umat yang berdoa, bihazad du'ai, dengan doa ini, fi lailati arafah, di malam Arafah. Malam Arafah yakni malam 9 Zulhijjah, ya, ketika jamaah haji seluruh Indonesia berkumpul di padang yang disebut dengan padang Arafah, ya, tempat di mana Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa dipertemukan kembali oleh Allah SWT setelah mereka berdua diturunkan ke bumi, ya, dari surga dan berpisah, ya, sehingga bertemu di Arafah. Tidaklah seorang hamba atau seorang umat yang berdoa dengan doa ini fi lailati Arafah, pada malam Arafah, alfa marrah, 1000 kali, wahia, dan yaitu, ya, maksudnya doa yang dibaca 1000 kali ini, asyru kalimatin, yakni 10 kalimat, ay tasbihatin, artinya tasbih, ya, 10 kalimat atau 10 tasbih. Lam yas'alillah, tidaklah ia memohon kepada Allah, syai'an, akan sesuatu, min hawaijid dunya, daripada berbagai kebutuhan dunia. Hawaij, ya, jamak taksir, ya, hawaijid dunya, jamak dari kata hajat. Wal akhirati, dan hawaij atau hajat-hajat akhir. Ba'daha, setelahnya, artinya setelah ia membaca doa itu, illa a'tahu, melainkan Allah SWT mengabulkan akan dia su'alahu, akan permohonannya, permohonan orang yang berdoa, malam yada'u, selama, ya, ia tidak berdoa, biqati'ati rahmin, dengan pemutusan hubungan, au maksamin, atau sesuatu dosa, ya.
Jadi ada doa yang jika dipanjatkan 1000 kali, terutama di malam Arafah, maka apapun yang menjadi hajatnya, kebutuhannya, baik dunia maupun hajat akhirat, ya pasti ditunaikan oleh Allah selama ia tidak meminta putus tali silaturahim atau melakukan dosa. Mana yang 10 doa atau kalimat ini? Awwaluha, adapun kalimat yang pertama, subhanalladzi fis samai, maha suci Allah yang berada di langit. Ai fi jihatil uluwi, maksudnya di langit, yakni di arah ya yang tinggi. Nah, ini fi jihatil uluwi, yakni di arah yang tinggi. Arsuhu, arasnya. Fa innal arsya, maka sungguhnya aras, fauqal kursi, di atas kursi. Wahwa, dan yaitu kursi, fauqas samawati, di atas langit. Nah, jadi ini kalimat yang pertama, subhanalladzi fis samai arsyuhu. Nah, maha suci Allah yang di langit atau yang berada di atas yang paling tinggi, arasnya ya. Aras berada di atas kursi dan kursi berada di atas langit. Nah, yang kedua, subhanalladzi fil ardi mulkuhu wa qudratuhu, maha suci Allah subhanahu wa ta'ala, alladzi fil ardi ya, yang ada di bumi, mulkuhu, kerajaannya, wa qudratuhu, dan kekuasaannya. Fa inna zuhura mulkihi, maka sungguhnya penampakan kerajaan Allah, lana fil ardi, bagi kita, fil ardi, adalah di bumi ya. Nah, ini kalimat tasbih yang kedua, subhanalladzi fil ardi mulkuhu wa qudratuhu ya. Jadi segala sesuatu yang ada di bumi merupakan kerajaannya dan kekuasaannya ya. Ada di dunia ini raja Saudi, dia menguasai hanya di Saudi saja, tak mampu, tidak bisa kekuasaannya di luar Saudi ya. Tapi Allah SWT kekuasaannya di bumi, di langit. Maka semua yang berkaitan ya, sampai buah jatuh dari pohonnya, daunan jatuh dari ranting pohon, itu tidak ada yang tak diketahui atau tak ada yang tidak berdasarkan kehendak kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanalladzi fil bahri sabiluhu. Ini kalimat yang ketiga, maha suci zat ya, fil bahri, yang ada di lautan, sabiluhu, jalannya, allati tusilu, yang mengantar al-ibadah, akan hamba, ila jami'il jihati, kepada semua arah, li asbabi ma'aishihim, karena sebab-sebab penghidupan mereka. Jadi kita bertasbih menyucikan Allah ya. Di lautan Allah memiliki kuasa ya. Ada jalan yang ada di lautan sehingga manusia bisa pergi ke satu daerah lewat jalur laut. Dibuat
kapal laut, sehingga barang-barang dagangan yang menjadi kebutuhan manusia bisa disalurkan, ya, dihubungkan antar satu daerah atau satu negara ke negara yang lain, ya. Dan makanan yang kita konsumsi, ya, itu banyak dari daerah lain, bahkan dari luar negeri. Nah, lewat mana barang-barang itu disalurkan? Nah, lewat jalur laut. Nah, inilah salah satu kuasa Allah SWT, ya. Nah, maka kalimat yang ketiga ini, subhanallazi fil bahri sabilu, ya. Seandainya kapal laut tidak ada, maka berdampak kepada kebutuhan kita yang bisa jadi, ya, harga-harga barang semakin mahal, ya. Beberapa hari yang lalu harga cabai mahal, ya, ya. Saya biasa jawab pekan. 1 kilo berapa ribu? 100. Oh, tanda diwah beli mana? Satak. Ya, 1 kilo harga 200.000. Kenapa mahal? Karena stoknya di daerah kita habis, ya. Tapi ketika datang, ya, stok dari Jawa masuk ke tempat kita, akhirnya barang ini sudah banyak sehingga harganya semakin turun. Nah, jadi murah lagi, ya. Seandainya sekarang pelabuhan Lembar terputus, ya, pesawat tidak bisa ke sini, nah, kita butuh ini makanan ini segala macam, nah ternyata stoknya habis, lalu kita mau dapat makanan dari mana, ya? Nah, maka perlu kita nanam sendiri, ya, nanam sayur sendiri. Nah, tapi tetap tidak akan bisa mencukupi. Inilah Allah sampai tegaskan juga dalam Al-Quran bahwa baik di bumi, di darat, di lautan, ya, di udara, itu jalur-jalur yang Allah sudah berikan, ya, buatkan sebagai wasilah untuk memenuhi kebutuhan manusia. Subhanallazi fil hawa'i ruhuhu. Yang keempat, maha suci zat yang ruhnya ada di udara. Fa innar riha, maka sungguhnya ruh, angin, ya, musakharun, berjalan bainas sama'i wal ard, antara langit dan bumi, wa ma'datuhu, dan bersemayamnya fil ardis salisah, yakni di bumi yang ketiga. Waruhu, dan adapun ruh, bil wawi, dengan memakai huruf waw, ya, aslun, adalah asal, lirraih, untuk ar-raih, ya, bil ya'i, dengan ya, ar-raih, ar-raihu, aslun lirraihi, bil ya'i, dengan ya. Wa yusaggaru, dan ditasgir, ala ruwaihatin, atas menjadi roihah, ruwaihah. Wa jam'uhu, dan jamaknya arwahun, ruh-ruh, wariyahun, atau riyah. Nah, ini, ya. Nah, ini gambaran, ya, Allah maha suci zat, ya, yang ruhnya di udara, ya. Karena sungguhnya ruh itu berjalan, ya, di antara langit dan bumi, ya. Dalam arti kekuasaan Allah, tentu melintasi langit dan bumi, sehingga disebut ruh, di sini. Yang kelima, subhanallazi finnari sultanuhu, maha suci Allah atau zat yang di neraka, sultanuhu, ya,
kekuasaannya. Walizalika, dan karena itu, la yajuzu, tidak diperbolehkan, li ahadin, kepada seseorang, minal makhlukina, dari orang-orang atau dari para makhluk, ayu aziba, bahwa menyiksa, ahadan, seseorang, minal hayawanati, dari hewan-hewan, bin nari, dengan api. Nah, ini maha suci Allah, yang di neraka adalah kekuasaannya, ya. Maka Allah, ya, menjelaskan tidak layak, tidak diperbolehkan seorang dari makhluk, ya, untuk mengazab, menyiksa makhluk dengan api. Nah, karena apa? Karena tempat pengazaban kekuasaan Allah lewat azabnya itu di dalam api neraka, ya. Nah, ini keterangannya. Jadi hewan saja dilarang untuk disiksa dengan api, ya. Ada sebagian, ya, kepercayaan atau agama, ya, yang ketika mati maka dibakar, ya. Nah, ini dalam kitab hewan saja tak boleh disiksa dengan pembakaran, dibakar, ya. Apalagi ini, ya, keluarga kita tidak ditanam tapi dibakar. Nah, ini yang tentu jauh dari nilai agama. Nah, yang keenam, subhanallazi fil arhami, maha suci zat yang di alam rahim, ilmuhu, pengetahuannya. Ya. Kita manusia dengan kelemahan ilmu, ya, tentu tak tahu seperti apa yang ada di dalam rahim, ya. Maksudnya ketika kita berada di alam rahim, kita sudah ditetapkan kaitan dengan rezeki kita, umur kita, nasib kita, ya, hidup kematian kita. Kita tak tahu, ya, seperti apa anak yang dijanin itu nanti akan hidup bahagia atau tidak, senang atau tidak, panjang umurnya atau tidak. Nah, yang tahu hanyalah Allah. Nah, ini subhanallazi fil arhami ilmu, fala ya'lamu ma fil arham illallah ta'ala, maka tidak ada yang mengetahui apa yang ada di dalam rahim illallah, melainkan Allah. Nah, sering saya sampaikan, rahim itu terambil dari kata bahasa Arab rahimah, salah satu nama Allah, Ar-Rahman Ar-Rahim, ya. Apa artinya rahim? Kasih sayang, ya. Nah, kasih sayang Allah di dalam rahim seorang ibu, ya, itu nampak ketika ibu ini sudah tahu bahwa ada tanda-tanda kehamilan, ya. Saking berharapnya, saking sayangnya menanti sang anak, ibu ini sudah mempersiapkan diri dengan segala bentuk kesusahan, kepayahan, ya. Mulai dari proses ngidam, sudah tersiksa, tapi dia hadapi, ya. Setelah beberapa lama, maka semakin besar, mulai kelelahan, kecapean, tidur tak nyenyak, ya. Terus sampai proses melahirkan, ya. Padahal belum melahirkan, persiapan sudah ada, pakaian sudah dibeli untuk kebutuhan si anak ini, ya. Makanan dijaga, kebiasaan terjaga, ya. Ketika lahir, meskipun sang ibu ini mungkin tidak bisa lewat jalur aslinya, tapi lewat jalur operasi, ya, dijahit, terus mengeluarkan darah, rasa sakit yang begitu besar, ya.
Nah, itulah perjuangan seorang ibu. Maka ada hadis baginda Rasulullah menyampaikan, ketika ada seorang anak yang belum sempat ya, dia meminta maaf kepada orang tuanya, datang Ramadan maka jauh surga diberikan kepada anak ya. Nah, maka inilah momentum untuk kita mentaati orang tua, terkhusus sang ibu ya. Nah, inilah kasih sayang yang diberikan ibu ke anaknya, makanya disebut rahim ya. Dan rahim ini amatlah kuat ya. Meskipun ibu ini berjalan, tidur, berlari, tetap janin itu aman di dalam ya. Coba dipindah janin itu, pindah ke, kita taruh di ember misalnya ya, maka mati. Inilah luar biasa ciptaan Allah ya di dalam rahim itu, dan tidak ada yang mengetahui apa yang akan terjadi terhadap si anak ini ya, apa yang ada di dalam rahim atau di dalam perut ibu itu, yang tahu hanyalah Allah. Nah, yang ketujuh, subhanallazi fil kuburi qada'uhu, maha suci zat yang kepastiannya ada di dalam kubur. Maha suci ya, zat yang ketetapannya, kepastiannya berada di dalam kubur ya. Fala yahkumu, maka tidak ada hukum atau maka tidak ada yang menetapkan man fil kuburi, terhadap orang yang berada di dalam kubur, bin nikmati, dengan nikmat, wan niqmati, dan siksa. Nah, ini beda huruf sedikit sudah berubah makna ya. Illallahu ta'ala, melainkan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi apa yang terjadi di dalam kubur, apakah bahagia atau tidak, jadi yang tahu hanyalah Allah. Ketetapan Allah di dalam kubur sudah Ia tetapkan, tidak ada manusia yang tahu ya. Nah, yang kedelapan, subhanallazi rafa'as samaa'a bi ghairi amadin, maha suci yang telah mengangkat atau meninggikan as-sama'ah, langit, bi ghairi amadin, tanpa adanya tiang. Nah, kita lihat atap rumah kita ada tiangnya, rumah ini ada tiangnya, kita lihat langit tak ada tiang, maka maha suci Allah ya. Sama seperti hujan ini turun dari awan yang hanya beberapa kilo, mungkin satu ketinggian 1 sampai 2 kilo ya, lalu jatuh air di awan yang ketinggiannya hanya beberapa ribu kaki atau berapa meter. Seandainya hujan ini jatuh di awan yang ketinggiannya jaraknya 10 kilo misalkan ya, maka tidak ada yang berani mandi hujan. Apa sebab? Karena semakin tinggi tempat jatuh benda, maka semakin kencang jatuh ya. Bisa jadi kecepatan hujan itu kecepatan Valentino Rossi ya, 300 km per jam. Terus kau mandi hujan, nah bisa jadi kepalamu nanti hancur ya. Nah, itulah kekuasaan Allah. Allah turunkan air hujan sesuai dengan jaraknya sehingga kita bisa memanfaatkan air hujan. Kalau kita naik pesawat ya, pesawat berada di atas awan ya. Misalnya kita terbang sekarang hujan, kalau sudah nembus awan yang ada hujannya, di atas terang ya.
Nah, baru kita sadar betapa kita itu lemah, betapa manusia itu tidak ada kekuasaannya, ya. Nah, ini bisa kita ambil pelajaran. Kita tak pernah tahu siapa pilotnya, namanya siapa, apakah dia itu bisa atau tidak. Tapi kita yakin naik pesawat, kita yakin, oh pilot ini bisa menyelamatkan kita sampai tujuan. Padahal kita tak tahu siapa nama pilot. Ya, uang naik pesawat, nemu. Nah, apalagi mali kenal pilot. Ya, saya saja yang sering naik pesawat diketap. Ya, siaran pilot, ndak man pilot, pramugari saya bolak-balik, muter-mater, tawari makanan, lihat sambal kedua siaran. Ini, kita tak tahu namanya, tapi kita yakin dia bisa menyampaikan atau membawa kita ke tujuan. Ya. Nah, kita punya Allah, Tuhan yang kita tahu namanya, kita tahu sifatnya, kita tahu kekuasaannya. Ya, kalau kita berdoa, Allah kabulkan, kita minta ampun, Allah akan ampuni. Lalu ketika ada masalah, kita putus asa. Ya, maka jangan sampai orang beriman itu bukan sifatnya putus asa. Ya, ini pelajaran hikmah. Subhanallazi rafa'as samaa'a bighairi amadin. Maha suci Allah yang meninggikan langit bighairi amadin, tanpa tiang. Kama huwa mar'iyun lana. Kama huwa, sebagaimana hal itu, ya, mar'iyun lana, ya, terlihat oleh kita. Kenapa kita bilang langit tak bertiang? Ya karena kita lihat bentakan tidak ada. Ya. Inilah kalimat tasbih yang ke-7. Yang ke-8, subhanallazi wada'al ardh. Maha suci zat yang telah meletakkan bumi. Basatol ardo, yang telah membentangkan bumi. Alal ma'i, di atas air, pajamada, lalu membeku. Ini di atas air, ya, maksudnya kita tinggal di hamparan bumi yang dikelilingi oleh air. Jumlah air dengan daratan lebih banyak, lebih luas mana? Lebih luas air, ya, daripada daratan. Nah, dan dunia, ya, ada punya kutub. Ada kutub utara, ada kutub selatan. Ada daerah atau negara yang berada di samping kutub utara. Nah, sekarang mereka itu kalau berpuasa hanya 1 jam. Ya. Misalnya selesai sholat subuh 10 menit zuhur. Terus zuhur dengan asar jaraknya 5 menit. Pokoknya dari dia nyahur sampai berbuka sejam. Ada yang mau? Ini? Besok kita pergi ke kutub utara. Apa tergaduh? Dekat-dekat. Ya. Ada daerah yang juga saat musim panas, bulan Ramadan, siangnya itu 22 jam. Nah, ini kebalikan. Malamnya 2 jam, siangnya 22 jam. Kalau yang tadi malamnya 23 jam, siangnya 1 jam. Nah, kan mana puasa itu
menahan makan, minum yang batalkan dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Anggap terbit fajar jam 7, terbenam jam 8. Kok bisa begitu? Ya begitu. Ya. Kok bisa? Ya Allah yang berkehendak. Maka inilah kuasanya Allah. Selanjutnya yang ke-9, subhanallazi la malja. Maha suci Allah yang tidak ada perlindungan. Ai la iktisama, tidak ada penjagaan. Wala manja, dan tidak ada penyelamat. Ai la mukhlisun, tidak ada pembebas. Minhu, darinya, ai min azabillah, dari azab Allah, illa ilaihi ta'ala, mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini ya. Tidak ada perlindungan, tidak ada penyelamat dari azab Allah, melainkan kembali kepada Allah. Kita akan diazab oleh Allah di neraka, maka yang bisa menolong kita ya Allah. Minta perlindungan supaya dijauhkan dari azab api neraka. Nah, ini ya. Wal maqalatu saminatu wal isrun. Adapun makalah yang ke-28. Ani Ibni Abbasin, dari Ibni Abbas. Siapa Ibnu Abbas? Putra dari Abbas. Siapa Abbas? Paman baginda Rasulullah, saudaranya Abdullah, saudaranya dari Abu Thalib. Radhiyallahu anhuma, moga-moga meridhai oleh Allah anhuma, terhadap keduanya. Annahu qala, bahasanya ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, data yaumin, pada suatu hari, li iblisa, kepada iblis, alaihi laknah, atas iblis itu laknat. Apa sabda Nabi kepada iblis? Pertanyaan Nabi, kam ahibba'uka min ummati, berapa kekasih-kekasihmu dari umatku? Berapa kekasihmu dari umatku? Qala ay iblisu, berkata iblis, ahibbai, kekasih-kekasihku, asyratu nafarin, yakni 10 golongan, 10 orang. Awaluhum, adapun yang pertama dari 10 golongan itu, al-imamul jairu, imam yang jair. Apa kata jair? Menganiaya. Ai az-zalimu, yakni yang zalim, li ra'iyatihi, kepada rakyatnya. Ini ada pemimpin atau apapun istilahnya ya, dia menzalimi rakyat. Apakah menzalimi itu mengambil hak-haknya ya, apapun itu, yang penting menzalimi ya. Ada dalam sebuah hadis,
ada orang yang menzolimi orang lain, mengambil hak, ya. Misal contoh mengambil hanya satu jengkal tanah, maka Allah nanti di hari kiamat akan dikalungkan orang yang mengambil hak itu, dikalungkan dengan 7, ya, bumi dikalungkan di leher orang yang mengambil hak orang lain, meskipun hanya satu jengkal tanah, apalagi mengambil sekian hektar, termasuk pemimpin-pemimpin mengambil hak orang-orang yang lemah. Itu saja contohnya, mengambil satu jengkal maka dikalungkan 7 bumi, apalagi yang lebih dari itu. Nah, ini yang pertama, al-imamul jair, ay az-zalimu li ra'iyatihi, zalim terhadap rakyatnya. Qala Rasulullah SAW, man da'a, barang siapa yang mengajak, li zalimin, kepada orang zalim, bil baqai, dengan langgeng atau terus menerus, faqad ahabba, maka sungguhnya ia lebih menyukai, ayyasiyallaha, bahwa ia durhaka kepada Allah, fi ardihi, di dalam dunianya. Nah, ini sabda Nabi, ada orang yang menyeru, mengajak kepada orang zalim terus menerus, ya, tanpa henti, maka sungguh ia menyukai, lebih menyukai durhaka, ya, kepada Allah di dalam dunia. Nah, kalau sudah durhaka kepada Allah, maka bahaya, tempat kembalinya di dalam api neraka. Wal mutakabbiru. Nah, yang kedua, orang yang menjadi kekasih iblis adalah mutakabbir. Apa artinya? Orang yang sombong. Qala ruya annahu sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan bahwasanya baginda Rasulullah SAW qala, bahwasanya Nabi bersabda, yuhsyaru, dikumpulkan, al-mutakabbiruna, orang-orang yang sombong, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, amsal zarri, yakni semisal semut kecil, zar, ya. Semisal semut kecil, fi suwarir rijali, dalam rupa laki-laki. Siapa yang sombong, nanti di akhirat akan dikumpulkan pada hari kiamat seperti ukuran semut kecil dan dalam bentuk laki-laki. Kalau kita kan kebanyakan nanti dalam bentuk rupa Nabi Adam, 30 meter ke atas atau 60 hasta. Nah, orang yang sombong ternyata di yaumil kiamah dalam bentuk yang sangat kecil. Yaghshahum, menutup mereka itu azullu, oleh kehinaan,
min kulli makanin, dari setiap tempat, yusakuna, mereka digiring, ila sijnin, kepada penjara, fi jahannam, di neraka jahannam. Yusama, dinamakan bulusan, ya, dinamakan bulus. Jadi mereka itu digiring ke penjara di dalam api neraka jahanam yang dinamakan dengan bulus. Maka jangan sampai orang, ya, kita memiliki sifat sombong, ya. Dari mana sifat sombong itu? Karena asluhu min iblis. Adalah sifat sombong itu berasal dari iblis. Ketika dulu iblis diperintah oleh Allah untuk sujud penghormatan kepada Adam, tapi iblis berkata aba wastakbara. Aba, iblis itu enggan, wastakbara, dan dia juga berlaku sombong. Maka Allah hinakan iblis dan ia turunkan dari surga ke tempat yang hina, ya. Kalau Nabi Adam, dia pun juga melanggar aturan Allah, melakukan kesalahan, dia juga dikeluarkan dari surga. Apa sebab? Karena sifat tamak, sifat rakus, ya. Allah katakan kepada Adam, makanlah, nikmatilah semua yang ada di surga, tetapi satu jangan kau dekati, larangannya hanya satu, la taqraba hadhihi syajarah, jangan dekati pohon terlarang. Tapi karena sifat tamak, sifat rakus, akhirnya dia dekati, ya, pohon terlarang. Tetapi perbedaannya, ketika maksiat itu dilakukan oleh nafsu, ya, ketamakan, maka ada peluang untuk dia sadar, taubat, ya, seperti Nabi Adam, dia melakukan kesalahan, sebabnya karena tamak, hawa nafsu, ya. Sehingga dia bertobat dan taubatnya diterima. Berbeda dengan iblis. Iblis melakukan kesalahan karena apa? Karena kesombongan. Maka sampai saat ini, sampai hari kiamat, iblis tak akan pernah mau mengaku dirinya lebih rendah dari Adam dan tak mau bersujud, ya. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan, iblis pernah menghadap Nabi Musa. Apa tujuannya? Meminta supaya Nabi Musa menyampaikan permohonan taubatnya kepada Allah, ya. Lalu Nabi Musa menyampaikan, wahai Allah, ini salamnya iblis, dia mau bertaubat. Lalu Allah berkata, wahai Nabi Musa, sampaikan kepada iblis, dulu saat hidup di dunia dia saya perintahkan untuk bersujud kepada Adam, tapi dia enggan, dia tidak mau. Maka kalau mau bertobat, saya terima tobatnya, maka cari kuburnya Adam, lalu sujud kepada kuburnya, ya. Mendengar ucapan itu, akhirnya iblis tidak mau bertobat, dan dia berkata, saat Adam hidup saja saya tidak mau bersujud atau menghormatinya, apalagi kepada kuburnya. Sampaikan kepada Allah, saya tidak bertobat. Inilah, ya, dosa yang disebabkan oleh kesombongan. Dia selalu merasa dirinya paling hebat, selamat, ya. Jangan sampai kita sombong. Apa sebab orang melakukan kesombongan? Di dalam dirinya ada kesombongan, bisa jadi sebabnya karena ilmu, ya. Dia punya ilmu, oh saya kuliah, saya belajar sekian tahun, saya berguru kepada ini, lalu dia sombong, maka sejatinya dia tak punya ilmu, ya.
Belajarlah dari padi. Sering saya sampaikan, padi kalau berisi menunduk, kalau kosong tegak ke atas. Ketika dia mengaku dirinya paling hebat, sebenarnya dia menyampaikan bahwa dirinya itu bodoh. Orang Imam Syafi'i berkata, kalau saya berdebat dengan orang yang cerdas, pasti saya menang. Tapi kalau saya berdebat dengan orang yang bodoh ditambah lagi sombong, nah, saya lebih baik menghindar saja, ya. Saya lebih baik mengalah saja. Sebab apa? Tak akan puas mereka itu mendengar hujah meskipun disampaikan lewat dalil nakli, dalil akli, kalau di dalam hatinya itu ada kesombongan, kebodohan, ya, pagah, ya, dikasih tahu ngeyel, nah inilah tak akan bisa mereka terima. Bahkan dalam hadis yang lain disebutkan, ada orang yang dalam hatinya memiliki sifat sombong, meskipun ukuran sombongannya itu sangat kecil, maka tak layak baginya di dalam surga. Nah, ini ya. Yang pertama, sebab sombong bisa jadi karena ilmu. Yang kedua, sombong bisa jadi karena harta, ya. Ada dia punya harta, sombong, ya. Dia setiap keluar pakai gelang emas, ya. Terus kalung emas, ya. Apalagi anting emas, ya. Terus itu bukan emas biasa, nah, mungkin lumrah bagi perempuan, tetapi dia membuka, ya, supaya nampak, supaya diperlihat, orang lain tahu, ya. Sehingga di total emas yang dia pakai itu 1 kiloan, ya. Kan ada yang terkenal, ya, ibu-ibu menjual kosmetik, ya. Hasil penjualannya sangat banyak sehingga menjadi orang kaya mendadak. Dia beli rumah, beli kendaraan, beli emas, sehingga kemanapun dia keluar dia pakai emas, ya. Dan biasanya emas itu ditaruh di dalam lah, bertemu dengan kulit. Nah, ini ditaruh di luar, ya, sehingga nampak, dilihat oleh orang. Nah, inilah sebab kedua orang sombong, karena harta. Dan sombong itu tidak hanya sekedar membanggakan diri, tetapi menjelekkan orang lain. Kalau sekedar bangga kepada diri, ujub, tapi ini sudah menyalahkan orang lain. Aku nih paling pintar gitu, aku dong tahu, bodoh. Ini, ya. Nah, inilah sombong, ya. Apalagi sebab orang sombong karena jabatan, ya. Oh, saya punya ini, saya jabatan ini, sombong, ya. Apalagi sebabnya bisa jadi karena nasab, ya. Oh, aku nih anak 4 nih, ya. Adik-adik ngaku anak nih. Nah, bapak saya bupati, bapak saya kepala RT, harus, ya. Ini yang disombongkan, jabatan, apalagi dan lain sebagainya. Ajari sendiri, ya. Kebanyakan karena ilmu, harta, jabatan, dan juga karena nasab. Nah, ini sebab-sebab kebanyakan orang sombong. Nah, nanti di neraka jahanam mereka akan digiring ke dalam penjara yang dikenal dengan nama bulus, ya. Yuskauna, ya, mereka diberi minum min usoroti ahli nar, dari buah, ya, atau asir ini jus, sari buah ahli nar, ya, penghuni api neraka.
Jadi ada juz nanti di dalam neraka, tetapi juz yang disiapkan kepada penduduk api neraka. Mau dicoba? Nah, pesan juz merek an-nar, asirun nar, juz neraka. Rawahu al-imamu Ahmad wa Tirmidzi. Mereka akan oleh Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi. Wal ghani wa alimat sambung. Wal ghani alladzi la yubali min aina yaktasibu ila akhir. Ila huna wallahu a'lam bisawab ilahil marji'un. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam ala man nasraka fama nabiyyin hadal mursalin fil hamal malaikatil muqarrabin anta jalana min al-ma'il haqiqin bi haqiqin wa inna lakim rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Fatah ya Alim Karim ya Razak wa tahbabana bil Qur'anil Karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah. Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.